para sahabat Suyanto.id dan para pemirsa, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dimanapun berada. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id, merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Anda yang ingin berbagi pengetahuan di sini, silakan beritahu kami. Suyanto.id akan membersamainya. Nah, kali ini kita masih akan berbicara soal seluk-beluk tulis menulis, karena menulis itu penting dan bahkan menulis itu tidak ada gennya. Jadi maksudnya itu lahir tidak ada genetik menulis, tetapi harus dilatih. Kalau berbicara, bersuara, itu sejak lahir itu dia ada gen untuk berbicara itu, sehingga harus ditulis. Nah, bersama kita ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luar Kabupaten Magelang, Ibu Beni Sukandari MPD. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Prof. Ya, mudah-mudahan sehat, Bu. Nah, itulah para pemirsa, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luar sudah berhasil menggerakkan komunitasnya untuk menulis, sehingga puluhan buku ditulis oleh siswa, guru, dan bahkan tendik, tenaga pendidikan di SMA 1 Luar itu. Dan menulis itu, Bu, memang harus dibudayakan. Itulah sebabnya ketika saya menjadi rektor UNY dulu tahun 2000, tagline-nya adalah publish or perish. Jadi siapa yang nggak menulis tentu akan musnah. Tapi kenyataannya itu menjadi kenyataan. Sekarang dosen kalau tidak bisa menulis, saya yakin tidak akan bersinar dan akan mati karirnya. Begitu pula guru, saya kira nggak bisa menulis, saya kira sulit untuk naik pangkat ke B, saya kira 4B saya kira, atau bahkan 4A. Kita tidak tahu. Dan ini pada episode kedua, saudara jangan lupa untuk subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Nah, Bu Beni, gimana strateginya bisa menggerakkan orang sekian banyak bisa menulis? Karena menulis itu ada game yang nulis itu sulit untuk mengawali. Ada juga yang sulit bisa mengawali, tak bisa mengakhiri. Di sekolah itu gimana, Bu? Kiat Ibu, silakan, Bu. Oke, terima kasih, Prof. Jadi ketika kami memiliki program untuk pengembangan literasi, maka semuanya, jadi seperti yang kemarin kami ungkapkan bahwa semua warga, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan maupun siswa itu harus menulis. Jadi untuk yang guru maupun karyawan, pertama saya meminta teman-teman untuk menulis tanpa jeda selama 40 hari. Jadi 40 hari menulis tanpa jeda di buku yang sudah saya sediakan. Jadi hanya buku tulis begini. Oke. Ini, Ya. Sebentar, Bu, menyela, Bu. Mengapa 40? Itu memang angka keramat atau menurut perkiraan Ibu kalau perilaku memang dalam pendidikan karakter baru, perilaku baru itu harus dihabituasi. Kalau yang baru habituasinya at least itu 21 kali, Bu. Apa 40 itu kenapa? Bulannya kan adanya 30 hari. Mengapa milih 40, Bu? Ya, biar lebih gimana begitu, Prof. Nggak ada kalau 30 hari kok sepertinya terlalu cepat begitu, maka ditambahi 10 hari sehingga kebiasaan untuk menulis itu benar-benar sudah mendarat daging begitu. Oke, ya. Lalu Ibu memberi buku seperti itu tadi, lalu diapakan, Bu, buku itu? Jadi kami meminta teman-teman semuanya sampai tukang kebun pun harus menulis, Prof. Jadi iya, betul itu, Prof. Ini bukunya ini tukang kebun itu juga ada ini menulis begitu. Jadi menulis apa yang mereka rasa, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ingin lakukan seperti itu. Bahkan boleh juga menulis untuk mengkritik sekolah. Jadi maksudnya masukan begitu, itu awalnya.
Sehingga teman-teman pokoknya ada kegiatan menulis dulu, mengungkapkan ide gagasan mereka dalam buku itu setiap hari begitu. Terus dikumpulkan ke saya baca, saya beri komentar. Dan ternyata ini bahkan saya baca nih terpaksa menulis, ini punya Pak Ardan ini. Ada judul di Prof, ini terpaksa menulis begitu. Dan saya beri komentar juga begitu. Dan itu awal-awal itu mereka mengungkapkan seperti itu, ya biarkan saja, yang penting saya beri masukan positif terus begitu. Nah, jadi saya mengawal juga dari awal itu sampai 40 hari. Ternyata semakin hari yang tadinya menuliskan hanya sedikit, akhirnya nambah, membuat teman-teman bisa mengungkapkan gagasannya, mengungkapkan pendapatnya, idenya begitu. Ya. Wah, Nah, sangat menarik itu yang terpaksa menulis tadi, Bu. Akhirnya dia nggak terpaksa juga kan? Pertama menjadi tema dia. Ya. Akhirnya tidak, Prof. Dan ulasan-ulasan yang dibuat ini saya sungguh luar biasa, sungguh takjub begitu dengan tulisan Pak Ardan ini, guru PAI nih Pak, guru PAI ini. Iya, tapi bagus. Ada judul-judulnya, ada misteri huruf C, belajar dari Jepang, kemudian berbagai macam guru dan kuli bangunan. Dan itu ketika itu berarti sangat luar biasa. Ya, dengan baca tulisan mereka sebetulnya Ibu bisa memahami suasana kebatinan mereka ya, baik di sekolah maupun di lingkup keluarga. Tidak jarang kan mereka juga mengungkapkan setting tulisan itu di lingkungan keluarga begitu. Betul nggak? Betul sekali, ada yang menuliskan ketika anaknya sakit, apa yang dia lakukan seperti itu. Sehingga kami benar-benar, saya sendiri secara pribadi sangat memahami dari apa yang dirasakan Bapak Ibu guru semua ketika berada di kelas C. Ini ada yang diberi judul juga kelas 11 IPS 2, ternyata apa ya, anak-anaknya yang sangat luar biasa seperti itu dituliskan. Nah, itu mereka bisa merefleksikan juga cara mengajar mereka begitu ketika ada di kelas begitu, Prof. Dan ini bagus saya kira, Prof. Ya, oke. Kemudian dari tulisan-tulisan itu ada nggak forum atau kesempatan untuk saling membaca tulisan mereka, atau mereka ya pokoknya menulis, entah dibaca entah enggak menulis? Apa yang dilakukan Ibu? Nah, jadi ketika ini sudah selesai, teman-teman itu kan mereka dikumpulkan ke kepala sekolah begitu, kemudian nanti ketika briefing saya ungkapkan, Bapak Ibu, ini loh tulisannya bagus yang seperti ini, bisa untuk dibaca. Nah, Bapak Ibu ternyata juga penasaran dengan apa yang saya ungkapkan begitu. Sehingga mereka pun boleh pinjam Pak, boleh pinjam Bu. Dan mereka membaca begitu. Itu. Nah, ada upaya nggak Bu bahwa sekarang kan zamannya digital ya. Di SMA itu punya website nggak, sehingga tulisan itu ditaruh di web sehingga orang-orang nggak harus meminjam secara fisik. Sudah punya website Bu di situ? Alhamdulillah sudah, Prof. Jadi ada website SMA 1 Luar. Akan tetapi Bapak Ibu guru itu belum pede mungkin ya. Jadi sehingga setelah 40 hari menulis tanpa henti ini, tanpa jeda ini, saya tingkatkan menulis di Google Form selama 1 semester. Jadi di semester kedua begitu melanjutkan ini. Dan itu saya tingkatkan juga materinya, Prof. Maksudnya tidak hanya sekedar mengungkapkan ide gagasan secara bebas, tidak, tetapi saya meminta teman-teman untuk membaca sesuatu lebih dahulu, bisa buku, bisa artikel, bisa apapun itu, kemudian mereka menuliskan pendapatnya dari apa yang dia baca, mengulaslah seperti itu. Ya, bagus itu. Mengulas itu ada kemampuan berpikir.
HOTS itu saya higher order thinking skills, karena bisa mengevaluasi, bisa merefleksi, bisa mensintetiskan, dan akhirnya at the top is how to create, untuk mencipta. Itu kan merupakan prosedur dan proses berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, sehingga arahan Bu Beni itu sangat tepat, membaca buku, membaca jurnal, membaca artikel apa saja, tetapi melakukan review, bukan menerjemahkan. Nah, ini kan bedanya di situ. Dan dari mana mereka mendapatkan sumber-sumber bacaan itu? Jadi mereka kalau ingin membaca buku bisa ke perpustakaan. Kemudian mereka pun juga bisa searching di manapun melalui internet begitu. Mereka membaca sesuatu, kemudian mereka mengungkapkannya melalui Google Form yang sudah saya sediakan itu. Dan itu setiap hari saya pun monggo Bapak Ibu jangan lupa untuk harus begitu Prof, kalau tidak nanti pasti lupa. Nah, itu saya kira terwujud itu tergantung leadership. Jadi prinsipal leadership, kepemimpinan kepala sekolah seperti Bu Beni ini sangat penting. Karena menyuruh itu kan harus konsekuen, memberi feedback, kemudian berkomentar. Ya, Bu Beni kan tersita waktu juga ya untuk membaca tulisan mereka itu. Lalu kapan mandinya? Ya. Artinya. Jadi saya membaca itu malam hari, Bro. Oke. Tapi kalau saya kan sudah menulis itu dulunya nggak bisa. Tapi setelah sekolah di Amerika, saya bisa karena dibimbing benar. Cara membuat paragraf itu adalah intinya. Kalau paragraf itu sudah bisa, menulis itu apapun isinya ya paragraf. Sehingga saya punya keterampilan menulis dan saya mempublikasi di koran, di jurnal. Kira-kira sudah 2000 artikel lah tulisan saya. Sehingga kalau melihat tulisan yang dangling, superfluous, kemudian tidak paralel, cepat sekali saya tahu. Nah itu Bu Beni caranya meneliti itu satu persatu atau disampling. Kalau diteliti semua kan nggak sempat makan, nggak sempat minum, itu banyak sekali tulisan satu komunitas itu. Gimana metodenya? Untuk yang tulisan itu tadi yang 40 hari dan juga yang Google Form itu, yang menggunakan Google Form itu, saya benar-benar baca satu persatu, Prof. Wah, ya. Dan saya beri komentar satu persatu. Sehingga masukan-masukan itu benar-benar dibaca oleh teman-teman. Dan ternyata, Prof, dengan berjalannya waktu, mereka itu menunggu komentar saya. Nah itu, tapi kan sebelum ke sana kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan menulis. Ya. Jadi ada pelatihan menulis artikel, pelatihan menulis buku populer, pelatihan menulis best practice, pelatihan menulis PTK. Jadi kami di sekolah pokoknya kita bekali juga Bapak Ibu semuanya dengan pelatihan tersebut. Begitu, Prof. Yang melatih siapa Bu itu? Mendatangkan dari orang perguruan tinggi atau teman-teman? Ya, kami kerjasama dengan Universitas Budi Waluyo yang ini Prof. Subiantoro. Ya. MHUM itu yang membimbing teman-teman menulis best practice maupun PTK begitu. Ya. Kemudian kami mendatangkan juga dari Jawa Pos untuk melatih menulis artikel. Ya. Nah, itu. Ya. Dosen Pak Hari dosen Universitas Tidar begitu, untuk membantu menulis teman-teman melatih menulis buku ajar gitu, Prof. Jadi kami ada semacam pelatihan khusus untuk teman-teman. Kenapa pakai Google Form, itu apa istimewanya, Bu? Ya, kalau Google Form kan teman-teman bisa menggunakan mobile phone mereka atau menggunakan HP mereka dimanapun mereka berada, kapanpun seperti itu. Karena dan itu yang paling mudah dipahami oleh teman-teman guru, termasuk juga karyawan yang
tadi Pak pembuat teh manis itu, itu Ah, kan, ya, yang paling mudah kan seperti itu, Bro. ya, ya, Nah ya. itu. Dan mungkin perlu diperkenalkan itu dari voice to text itu ada aplikasi itu Bu. Jadi di HP itu kita ngomong aja itu sudah jadi teks. Itu Iya, fokus itu sangat efisien saya kira. Sedang nggih. kalau malas nulis itu sudah menjadi file. Walaupun kadang-kadang agak kacau anunya space dari kata-kata itu. Nah, Nah, ya. baiklah dan kalau memberi feedback itu dalam benak Ibu apa yang harus dilakukan dalam memberi feedback kepada mereka itu? Bahwa tentu Ibu tidak akan menyakiti perasaannya. Misalkan saja, oh tulisan kok kayak gini wel-welan, kan nggak bilang begitu. Apa yang di benak Ibu itu untuk memberi feedback kepada orang-orang di bawahannya yang dipimpin itu? Eee, Selalu ucapan apresiasi, Prof. Saya Ya, nggak pernah yang namanya mencela untuk tulisan-tulisan mereka. Mereka sudah mau menulis itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. ya, ya. Nah, maka isinya adalah feedback-feedback yang positif, memberikan motivasi, Ya, ya. terus bagi mereka Mhm. untuk bersemangat, Oke. gitu. Ya, bagus Bu. Waktu saya kuliah di Amerika Bu, ada cara memberi feedback. Yang Ibu lakukan betul. Ini lebih konseptual lagi. Cara memberi feedback itu guru besar saya, Suyanto, kalau kamu memberi feedback, berusahalah menjawab 3 pertanyaan. Yang satu itu what he should have done. Dalam bahasa Inggris ketika ngomong he should what should he have done itu artinya kan apa yang dia seharusnya melakukan tidak dilakukan. Ya, jadi what should be done. Kemudian yang kedua, what he has done, apa yang telah dilakukan. Kemudian what he has to do for the next. Nah, 3 itu. Nah, yang pertama itu apa yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan, tunjukin. Kemudian kemudian apa yang sudah dilakukan, apresiasi. Nah, Ibu sudah melakukan itu dan tentu Ibu juga sudah melakukan apa yang harus dilakukan untuk yang akan dengan. Jadi Nggih. pertanyaan itu luar biasa. What he should have done. Ini bahasa Inggris, Ibu kan orang bahasa Inggris. Jadi memahami apa suasana kebatinan ketika kita mengatakan what he should have done. Nah, itulah saudara-saudara, para pemirsa, kita akan ketemu lagi dengan Ibu Penny minggu depan dan materinya apa supaya Anda penasaran, nggak usah diberitahukan sekarang supaya mengikuti channel ini bersama Ibu Penny. Jangan lupa share materi ini kepada teman-teman guru supaya saling menginspirasi dan saling belajar sepanjang hayat. Itulah tagline dari suyanto.id. Bu Penny, terima kasih atas kehadiran di suyanto.id. Sama-sama, Prof. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.